Kira-kira jangan sampai info-info yang memang tujuannya mungkin menjatuhkan ABC itu nomor-nomor tertentu gitu kan. Kita harus ini juga gitu, lebih baik kita jadi seorang yang bijak dan santun lah, supaya kita tidak terjebak ke dalam itu. Masalah perbedaan itu adalah hak setiap orang. Masalah like or dislike, suka atau tidak suka, hak setiap orang. Makanya masyarakat kita itu perlu dicerdaskan, betul nggak? Ya, definisi namanya demokrasi itu juga banyak nggak paham. Politik itu apa yang nggak paham. Yang ada memang benar tadi, ada politik apa sih namanya itu? politik uang. Transaksional itu yang paling di ini gitu. Kan sekarang lagi gerakan rusuk tuh. Ya, dikasih minyak goreng selesai. Dikasih terigu selesai, dikasih uang 25.000, 50.000 selesai, 100.000. Dikasih susu selesai. Jadi ambil semua tuh. Ayo silakan dimakan. Ini siapa yang mau disunatin? Ini. Ada yang mau nggak disunatin nih? Ini yang disunat nih. Ini apa aja nih? Limus. Ini dua potong ya, 2 kerut. Kan ini ada 4. Iya, itu mah. Itu tuh dipotongnya gitu tuh. Oh, ini mah. Potongan. Ini apa ini? Itu namanya cemilan ringan. Cemilan ringan lagi. Udah cemilan ringan ya. ringan banget. Gitulah. Ringan banget. Gimana nih malam ini nih? Alhamdulillah sehat. Oke guys, kurang sini nanti sini sebelah sini. Enggak, dia nggak dapat. Nanti sini dikit. Udah tuh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya nih, Babe Amiruddin Art Channel. Ini kembali saya home visit nih, home visit. Jadi kunjungan langsung ke teman. Kebetulan dia lagi galau nih. Enggak, kalau dibilang galau saya lagi galau. Oh, lagi galau apa? Galau. Saya sebenarnya kan senang nonton dunia percaturan tentang politik ya. Nah, tapi kali-kali ini jadi galau saya. Jadi kalau saya galau itu pasti lari ke tempat-tempat sepi ya. Misalkan ke alam ya, atau ke gunung misalkan. Nah, saya kebingungan juga tadi. Mana ini larinya, saya bilang itu. Mau ke gunung udah malam. Oh, ini saya lari aja lah ke teman saya. Lari aja ke kontrakan orang timur ya. Ke teman saya biasanya mereka pada punya rokok gitu, punya kopi, ya udah lagi datang aja lah. Ceritanya begitu galau karena mungkin ya kalian tahu. Tapi kemarin ini ya, masalah naik gunung itu belum dibuka ya? Yang mana gunung apa? Gunung kayak sini, Gunung Salak. Oh iya, tapi saya dapat info kemarin, saya telepon teman tuh yang kebetulan memang pengurus itu, katanya sih udah dibuka, cuman masih dibatasi untuk kuota pendakinya. Itu masih dibatasi ya mungkin inilah. Iya, biasanya kan kalau Babe kalau lagi galau begini nih kan tahu di gunung mana gitu. Iya, cuman alam terus. Problemnya sekarang kan kadang-kadang untuk interest itu kan banyak ya. Iya. Daya tarik itu banyak. Cuman saya sekarang saya kan tadi dalam pengertian galau nih harus curhat lah. Istilahnya sharing lah, berbagi. Sekarang kan saya mau melihat kan, betul nggak? Iya. Ya kan melihat hiruk pikuk di jalanan itu loh, penuh dengan aktivitas, baliho, dengan spanduk, dengan banner macam-macam gitu. Itu melihat. Saya menutup telinga, nggak sanggup saya tutup telinga selamanya kan, yang ada nanti saya dibilang gila kan. Itu nggak mendengar juga nih. Sekarang ya memang lagi musim-musimnya apa sih sekarang? Ya. Tahu kan sendiri kan? Tahu nggak dong? Tahu. Apa itu? Politik. Nah, itu politik. Bau politik nih.
Jadi mungkin ya hari ini saya berkesempatan visit ketemu teman-temannya. Ini Holik, nama siapa namanya? Taufik. Oh Taufik, ini Abdul. Iya. Ini Brian ya ini. Nah ini Sehu nih. Sehu Brian. Ya kebetulan mereka semua berasal dari Timur. dari timur. Iya, TT. Timur. NTT. Oh NTT. Nah ini loh. Ini saya dapat buka benar enggaknya gitu ya. Nggak tahu adalah kalian termasuk orang-orang yang terjebak atau tidak, saya juga nggak tahu. Kalau ada istilah ketika berlayar ya kita kehilangan arah kompas gitu kan, tiba-tiba suka terdampar ya. Harus terpaksa berlabuh ke sebuah pulau, itu namanya kan terdampar. Mungkinkah kalian bertiga itu termasuk orang-orang yang terdampar? Ya. Kalau terdampar sih enggak. Terdampar sih enggak. Tapi untuk mencari rezeki di tempat lain ya. Karena ya kita tahu lah, ya emang apalagi sekarang dengan sistem politik sekarang, orang lagi rame ini, terus orang juga sekarang susah mau kerja susah, mau ini cari kerjaan setengah mati, apalagi kita di kampung mau kerja susah. Kerja susah. Berarti nyinggung saya dong kalau begitu. Ya, enggak gitu juga. Ini maksudnya itu di sini banyak yang di sini tuh banyak yang kebanyakan keluhannya baik dari Gen Z-nya ataupun gen apalagi milenial kah atau Z kah, milenium kah apa itu, pokoknya kebanyakan keluhannya yang kita lihat di sosial media kan gitu. Susah cari kerja, ini kerja. Itu yang di sini, yang di Pulau Jawa yang lapangan kerja begitu banyak. Tapi apalagi kita yang di Indonesia Timur yang kayak model kami ini ya wajar, makanya mau dibilang terdampar enggak. Jadi bisa jadi ya memang kita mencari keluar supaya mencari itu tadi. Berarti sebenarnya kerjaan juga. Lapangan kerja memang banyak. Kalau itu termasuk tadi kalian nyapu kan di sini kan? Nah, itu pekerjaan loh. Ya, memang itu ya. Tapi ada yang menggaji nggak? Kan nggak kan? Nah, gitu. Jadi ya itulah kadang manusia itu kan hidup itu harus selalu berorientasi dengan uang. Ya kan? Itu nggak? Ya apapun sebenarnya pekerjaan apapun bisa kita lakukan. Tapi tergantung kita, niat kita. Tapi pada dasarnya memang kan kita sebagai manusia namanya butuh namanya kebutuhan ya. Betul nggak? Kebutuhan primer itu apa ya? Makan, minum, ya sebelum sehari-hari. Nah itu betul yang dikatakan Rian itu. Ya tapi memang untuk mencari lapangan pekerjaan itu memang semakin sulit sekarang. Ya. Kita dituntut untuk menjadi orang kreatif ya. Nah itu sebenarnya mungkin dengan cara kita buka lapangan pekerjaan sendiri gitu. Sebenarnya kita pekerjaan itu banyak memang benar, tapi siapa yang mau menggaji kan gitu. Kita bisa aja nih ada di jalan itu sampah berserakan di mana-mana, kita pungutin apa-apa, tapi kan ada nggak yang peduli menggaji gitu kan, belum tentu. Nah dikembalikan ke kita gitu. Saya menciptakan lapangan kerja gitu. Saya sebagai generasi X ya, yang lahir di tahun 60-an gitu kan. Kemudian kalau Rian di generasi apa? Saya milenial. Milenial, berarti milenial tahun 90-an. 90-an ya. Kalau Abdul? Sama. Oh ini. Kalau ini Z nih. Oh Z, berarti yang paling muda nih. Paling muda. Nah ini berarti kita ada 3 generasi nih. Betul nggak? Betul nggak? Nah betul 3 generasi loh. Saya sudah mengalami pemilihan presiden itu 6 kali ya, presiden kan ya. Satu di era sekarang yang ke-8. Yang ke-8 saya 6 kali tuh. Yang zaman Soekarno saya kan belum lahir. Lahir 66 tuh, tapi kan ya belum bisa gitu ya. Berarti 7 kali saya ngalamin itu ya, sejak zaman Soeharto. Walaupun pas mengalami itu nyoblos itu zaman presiden siapa ya saya lupa. SBY Mega.
Mega kali ya. Ya, Mega. Mega kali. Bukan Mega, sebelum Mega itu ya. Gus Dur. Gus Dur ya. Bukan. Iya, Gus Dur mungkin. Gus Dur. Ya tahun itulah. Cuman ya kalian kan sebagai generasi yang lebih muda dari saya kan, bagaimana menyikapi atau mungkin lihat situasi dan kondisi real ya. Mungkin bisa melalui indera pendengaran, penglihatan, perasaan dan sebagainya kan yang bisa dirasakan gejolak sekarang kan. Apa namanya, menyikapinya gimana, atau mungkin pandangan kalian saya yakin berbeda-beda tentang apa namanya nuansa politik yang terjadi sekarang ini kan lagi Pasti beda. panas-panasnya nih. Kalau kita tidak hati-hati kita bisa terjebak ke dalam satu lingkaran pusaran mungkin. Ya mungkin bisa salah menentukan arah, bisa salah mungkin menentukan titik untuk kita, ya kan? Ya, Betul nggak? betul. Nah ini saya tanya ke ini dulu nih, sebagai generasi termuda nih, generasi Z. Z nih, Generasi termuda. generasi termuda gimana nih kalau lihat situasi kondisi sekarang? Kalian menyikapi? Sekarang, Hah? lumayan Jangan makan dulu, jawab dulu, betul nggak? Gimana? biar sambil Oh iya, iya, ntar gitu, Ben. santai ya. Ya, santai sih. Gimana? kalau menurut saya politik sekarang ya gimana ya? Politik. Ya nothing tulus saja ngejawabnya, nggak usah takut. Ya kita kan masyarakat biasa. Ya takut takut kena undang-undang. Itu ya lagi Ya, rame kayaknya gitu. gitu. Ya. Insya Pasal Allah tidak. karet, tenang aja. Apa itu menurut Paling disensor ntar. tenang aja. Kayaknya politik sekarang kita kayaknya parah, Be. parah? Iya. Hancur berantakan. Dia dari apa? Dia itu. Nggak Ya. apa. Lihat dari ya Yang realnya aja gitu kan. Ya Anda kan tadi Anda bisa Abdul kan bisa tadi apa namanya, anggaplah ada indikator itu ya. Salah satu indikatornya mungkin dibilang situasi kondisi sekarang dianggap parah. Itu dalam hal apa indikatornya itu? Misalkan contohnya apa? Takut dia. Nah, apa? Ngomong pasti gue injak terus Ah. nih. Masuk ruangan kita. Tentang mungkin ada ketidaksehatan gitu loh, ada satu pemaksaan dan lain sebagainya gitu loh. Apa? Satu aja contohnya. contohnya gimana ya? Nah. Hancur aja pokoknya. Wah, hancur. Jadi tidak bisa mendeskripsikan, bukan tidak bisa takut. Sebenarnya takut ngomong. Takut ngomong. Enggak apa-apa, nanti ini ditunda dulu pertanyaan. Kalau ini siapa namanya? Abdul. Apa? Abdul. Apa deh? Kalau lihat, Agak kencang nih suaranya ke. Biar kedengeran. kalau lihat kondisi sekarang ya, politik sekarang ya, mungkin apa ya, lebih ini kayak berantakan aja gitu. Hampir sama tadi dengan berantakannya dalam hal apa? Contoh misalkan apa? Mungkin kita lihat tuh kayak ini kita kan punya 3 calon nih. Setiap calon kita nih masing-masing punya ini sendiri, jadi visi misi yang beda-beda. Jadi kayak contohnya paslon ini nggak boleh masang baliho lebih banyak dari yang lain gitu. Jadi kayak nggak adil aja gitu. Ada diskriminasi berarti Iya. ya gitu kan. Lebih nggak adil aja gitu terhadap ini satu sama lain aja gitu. Jadi pasangan ini misalkan ada 3 nih, pasangan ini gitu. Iya. Ada yang ini nggak boleh gitu. Ya, jadi kita lihatnya masih calon aja udah gini, apalagi udah terjadi gitu. Kita masyarakat bisa was-was juga kita. Gitu.
belum apa-apa udah masa itu ada rasa ketakutan Iya, tapi gimana ya? rasa Kalau sampai misalkan si A, B atau C itu di antara ketiga itu menang misalkan, iya, salah satunya itu ada rasa ketakutan. iya, Berarti ada di sini ada apa namanya kayak semacam pemaksaan kehendak ya. Nah itu penyebabnya apa sih kira-kira? kehendaknya apa ya? Ya intinya ada pemaksaan kehendak ya. Tadi kan seolah-olah mungkin di wilayah-wilayah tertentu itu tidak diperbolehkan Iya, gitu iya. kan. Oh gitu lah. Berarti ini kaitannya dengan apa namanya tadi ya, konstitusi pasti. dengan baliho apa Iya. gitu kayak gitu di pelaksanaan. Oke, itu diantara itu ya. Nah ini kalau Rian gimana nih? Nanya ke saya lagi. Coba, ya. Oke. Kalau nanya ke saya, Be, ini udah bukan hancur lagi, udah berkeping-keping dah. Politik zaman sekarang rusak semuanya. Mau dari atas sampai bawah rusak. Pertama, kerusakan yang paling besar itu adalah kekuasaan. Kok bisa dia menguasai hukum? Itu satu. Padahal kita ini negara hukum yang harus hukum yang mengatur kekuasaan. Tapi kenapa bisa berbalik begitu sekarang? Kenapa bisa begitu? Nah itu makanya itulah yang melambangkan mengapa itu jadi di publik sekarang jiwa-jiwa muda kayak Gen Z, terus ada Gen milenial, apalagi Babe yang udah Gen X yang lebih berpengalaman masalah politik yang sudah ikut pemilihan berkali-kali. Bahkan Itu pernah pasti jadi tim ses loh. itu pasti kan sudah hafal betul mana perbedaan politik zaman dulu dengan zaman sekarang. Konstitusinya itu adakah perubahan? Sangat-sangat. Saya lahir dari tahun 90-an aja nih. Udah sekarang 2024, pemilihan ke 2024 ini perbedaannya sudah jauh banget. Pertama, dari segi konstitusi aja udah enggak ini. Banyak banget. Ya contoh lah sekarang kita usah ini dah di media tuh udah tersebar di mana-mana, coba lihat. Udah Hukum ditabrak terus. Di apa? Masalah pemilihan, pencalonan. Yang harusnya di undang-undang bilang umurnya 40 tahun, itu ada anak muda umurnya belum cuma 40 tahun. Jadi banyak banget yang dilanggar. Artinya itu tadi yang ku bilang tadi, inti yang kerusakan paling utama adalah jadi orang kekuasaan jadi mengendalikan hukum. Kok bisa begitu? Harusnya kan hukum yang mengendalikan kekuasaan. yang buat ya, Bro. Nah itu dia. Harusnya kan kita negara hukum ini kan harusnya tetap berdiri di atas jalur hukum. Ya, Tetap tidak bisa. artinya berarti harus konsisten melaksanakan. Nah, makanya kalau dengan semakin begini, saya ingat dulu apa kata kawan saya dulu ya. Dia kebetulan memang dia kuliah jurusan hukum dan saya ingat perkataan dia bilang gini. Ini lama-lama ini bukan apa ya, tapi hukum itu jadi menjadi kayak segala sesuatu itu ya jadi harus uang. Jadi uang tuh benar-benar menguasai hukum jadinya. Termasuk kekuasaan di sini. Ya gitu. Jadi kan orang-orang berkuasa udah pasti punya uang. Dari orang yang udah pasti punya uang, udah pasti dia menguasai hukum. Padahal harusnya sebaliknya. Ya kan, hukum itu yang mengendalikan, mau orang beruang, mau orang kaya, mau orang miskin, mau penguasa, mau siapapun, kan harusnya hukum yang mengatur itu semua kalau berdiri di atas negara hukum. Dia akan lain ceritanya kalau kita bukan negara hukum, tapi kita berdiri di atas negara hukum, ya harusnya kan itu yang kita taati. Makanya kalau sekarang tuh sebenarnya posisinya bingung. Kenapa? Kayak kita lihat tiga calon ini ya. Di sana ada 01 dengan Anies Baswedan sama Caimin, terus ada 02 ada Pak Prabowo sama Gibran, terus di 03 ada Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Itu masing-masing punya visi misi yang sangat-sangatlah berbeda. Yang sangat-sangatlah berbeda. Dan ini pengen mengutamakan ini, pengen ngejalanin ini.
Yang 02 pengen melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi saat ini, ya kan? Pengen melanjutkan itu. Dari sisi ini kan semua ini membuat anak muda ini sebenarnya makin bingung nih. Mana nih yang harus saya ini kan? Maka di sini dipertaruhkan tuh segala sesuatunya tuh. Anak muda tuh banyak banget yang sekarang anak muda, bukan cuman dari generasi yang apa kayak Babe, generasi Z hingga sekarang generasi Z sekarang. Ya kan, mereka aja sekarang anak muda banyak terjun, ternyata sudah banyak yang mulai paham tentang politik itu sebenarnya. Apa sih sebenarnya politik nih? Nah, itu sebenarnya ada bagusnya juga. Kenapa? Kalian inilah yang nanti akan meneruskan bangsa ini sebenarnya. Nah, maka kalau pandangan saya harusnya mulailah di semakin ke sana pemilihan yang akan datang. Apalagi terutama sebentar lagi kita akan mau milih juga nih. Coba kita tentukanlah pilihan yang memang sesuai dengan hati nurani kita, dan jangan kita terjebak dengan hanya mereka serang kita di subuh-subuh 100.000, 50.000 kan itu udah bukan hal yang apa ya, udah bukan hal yang sangat rahasia, itu udah rahasia yang di media banget itu. Ya, terkenal dengan transaksional. Nah, itu yang gini. Tadi menarik juga ya menurut saya yang bahwa 3 paslon ini itu mempunyai apa sih namanya visi misi yang berbeda. Itu satu kekayaan intelektual lah. Artinya mereka kan menjual itu, ya kan? Nah, persoalan visi misi itu atau mungkin apa namanya program-program mereka bisa menjadi satu apa interest atau daya tarik buat dalam hal ini adalah pemilih ya. Nah, itu kan dikembalikan kepada masyarakat karena mungkin dunia sekarang kan memang apa ya, dunia digital ya. Kalian mungkin banyak sekali dapat informasi-informasi yang intinya ada yang memang apa namanya apa sih, menjelekkan pasangan ini, membaikkan pasangan ini, mendukung pasangan ini, tidak mendukung pasangan ini, dan lain sebagainya gitu kan. Ada yang netral juga. Nah, ya itulah dunia politik gitu, perpolitikan. Tapi politik itu dalam arti gini loh. Makanya saya apa ya, mengutip istilah siapa ya, kalau nggak salah ya gitu, bahwa dalam berpolitik itu nih, ini setuju nggak? Berpolitik itu tidak ada istilah kawan atau lawan, ya kan? Tidak, mungkin suatu saat dia bisa jadi kawan, bisa jadi lawan, atau mungkin dari lawan bisa jadi kawan gitu loh. Bahkan dalam berpolitik itu ada istilah gini, apa namanya, apa yang ada adalah tujuan ya. Ingin mencapai tujuan itu mungkin yang beda-beda ya. Itu seperti yang tadi ketiga pasangan itu kan pasti dong mereka ada yang sifatnya ingin status quo, ya kan? Ada yang ingin perubahan, ada yang memang lebih menekankan kepada apa, konsistensi dengan tadi ya, dengan apa sih, konstitusi ya, atau undang-undang kayak gitu kan. Itu ruhnya kalau menurut saya ada di situ gitu loh. Mungkin 1, 2 itu 3 tahu gitu. Nah, oke, tadi ini saya kembali ke siapa? Taufik. Taufik. Nah, ini Fik, coba Fik, kamu ada sih apa yang bisa kamu apa ya rasakan dengan situasi sekarang itu? Kamu tadi bilang kan berantakan atau apa gitu kan. Kira-kira apa sih sebenarnya yang membuat kamu jadi gimana? Kamu kan punya hak pilih nanti. Iya. Udah. Nah, kira-kira apa itu? Maksudnya apa yang ingin kamu lakukan gitu? Atau kebingungan atau gimana? Kamu sampai sekarang udah punya belum? Maksudnya dalam hati kamu udah ada pilihan. Ada. Yang nggak perlu disebutkan, nanti jadi kena ini loh. Udah ada. Kamu rahasia dong. Enggak, tapi ada kan, ya rahasia tapi ada kan? Ada. Ya artinya kamu ada kan, kamu itu yang ada. Kalau saya masih dalam proses pertimbangan. Karena
Kebetulan salah satu orang yang ngikutin debat ya, baik dari debat 1, 2, 3, 4 kemarin. Saya ngikutin nih, karena kan kita nggak mungkin hanya sekedar saya kasih suara saya nih buat orang yang akan mimpin saya 5 tahun ke depan, masa depan Indonesia nih yang akan mimpin kita nih ke depan. Jadi menurut saya suara saya itu sangat berharga. Jadi saya akan pilih betul-betul, saya akan tentukan benar-benar gitu. Karena saya harus lihat dulu apa nih. Ini kira-kira dia membawa apa? Ini dia membawa apa? Ini dia membawa apa? Jadi apa? Dari mereka ini, dari semua ini kan kita bisa menyaring tuh. Oh, mana yang punya opininya? Ini yang punya ini punya ini, punya ini. Masing-masing itu kita tahu lah. Oke, secara umum masing-masing punya ada kelemahan, ada kelebihan. Akan tetapi pasti di sana ada yang terbaik, ya kan? Dari yang baik itu kan pasti ada yang terbaik. Nah, saya akan berusaha untuk memilih yang paling terbaik lah gitu. Tapi sampai sekarang belum bisa menentukan. Saya masih ini, karena menurut saya belum, lagi juga masih tanggal berapa kan masih ini. Jadi saya masih pengen lihat debat terakhir nanti. Ya itulah nanti saya bisa tentuin ini mana nih. Nah, kira-kira ini ya, saya kembali ke Rian dulu deh. Banyak kan di situ visi misi ya. Kalau visi misi kan itu ada anak-anak tuh ada itunya kan. Di antaranya program ya. Program yang memang pasti dong ada yang mewakili ya, mewakili mewakili ya sesuai dengan nurani gitu. Kita. Di antara ketiga itu kan ada kan yang mewakili kan. Ada yang mewakili. Ada. Semua sebenarnya ada. Cuma dari semua 3 calon itu semuanya ada. Ini mewakili dari misalnya kita ngomongin ini aja. Misalnya contoh 02 itu Pak Prabowo sama Gibran. Itu kan ininya adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Artinya di situ ada visi misi juga yang harus dijalani nih. Apa nih? Nah, kira-kira dari situ tuh ada beberapa yang memang oh iya ini harus dipertahankan, ini harus dilanjutkan, ini harus dipertahankan, bila perlu ditingkatkan gitu. Dari segi Pak Ganjar juga begitu. 03 begitu kan. Pak Ganjar dengan visi misi yang ingin menciptakan lapangan kerja, misalnya pengen petani supaya sejahtera, banyak ininya. Dari semua masing-masing itu masing-masing punya ini. Kayak dari 01 misalnya Pak Anies Baswedan sama Pak Muhaimin, ya kan? Pak Muhaimin itu kan punya konsepnya, mereka adalah perubahan. Bagaimana caranya? Pokoknya ini. Kayak yang debat pertama itu kan, yang siapa? Pak Anies Baswedan bilang gitu. Dan memang iya benar itu yang apa yang disampaikan oleh Pak Anies itu. Sekarang tuh kita mau ngomong tuh kita takut. Makanya kan statement terakhirnya itu kan ngomong takut, tapi kan lagi ngomong ya enggak, justru maksudnya sekarang ini tuh orang ngomong tuh takut karena nganggapnya itu Indonesia ini kayak ini. Makanya suka di sosial media itu kenapa dialihkan ke Konoha atau di mana gitu, kenapa nggak sebut Indonesia aja. Dan itu fakta di lapangan seperti itu. Artinya dari setiap 3 calon itu masing-masing punya kelemahan kelebihan, tapi dari masing-masing 3-3-nya ini yang sudah sangat baik pasti ada yang terbaik. Jadi disitulah nanti kita bisa lihat mana nih intinya dari ketiga capres itu ya. Artinya sudah mewakili nurani Rian. Ada yang visi misinya atau mungkin program-program yang mewakili ya. Nah makanya kan mungkin dari ketiga itu masih blunder ya. Rian itu masih blunder, belum menentukan sikap. Yaitu lihatlah nanti debat terakhir lah. Nah yang begini ya, yang kalau menurut saya gini loh, masyarakat Indonesia kebanyakan terjebak ke dalam satu info-info media yang sedang berseliweran tuh bagaikan pesawat tuh. Kalau kita lihat itunya kan banget gitu. Nah makanya kita harus pandai memfilter, menseleksi tuh. Kira-kira jangan sampai info-info yang memang tujuannya mungkin menjatuhkan A, B, C itu nomor-nomor tertentu gitu kan. Kita harus ini juga gitu, lebih baik kita jadi seorang yang bijak dan santun lah, supaya kita tidak terjebak ke dalam itu. Masalah perbedaan itu adalah hak setiap orang. Masalah like or dislike, suka atau tidak suka,
hak setiap orang. Makanya karena masyarakat kita itu perlu dicerdaskan. Betul nggak? Ya definisi namanya demokrasi itu juga banyak nggak paham. Politik itu apa yang nggak paham? Yang ada memang benar tadi ada politik apa sih namanya itu? Politik uang. Transaksional itu yang paling di ini gitu. Kan sekarang lagi gerakan rusuk tuh, ya dikasih minyak goreng selesai, dikasih terigu selesai, dikasih uang 25.000, 50.000 selesai, 100.000. Dikasih susu selesai. Jadi ambil semua tuh. Nah akhirnya kan gini loh, terjadilah di situ kita kayak semacam membentuk atau apa ya? Ini setuju nggak nih? Jadi mengajarkan masyarakat itu bukan mengenal makna arti demokrasi itu sendiri, arti politik itu sendiri, arti memilih pemimpin itu sendiri ya. Tapi mereka lebih mengenal yang namanya transaksional, betul nggak? Betul. Ya Makanya kan? saya bisa bilang demokrasi kita untuk saat ini sangat aneh. Nah, ini saya tanya nih, Anda pernah nggak terjebak dalam transaksional? Pernah nggak? Belum sih, belum. Belum. Wih, mantap berarti ini yang mau tahu kan transaksional itu apa kan? Ya kan? Suara Anda bisa dibeli. Amplop.